Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai hubungan dari dua lingkaran. Yang pertama adalah jika dua lingkaran ini tidak berpotongan dan berada di luar satu sama lainnya. Di sini ini adalah L1, ini adalah titik L2, kemudian R1 adalah jari-jari yang besar, ini adalah jari-jari yang kecil. Maka ketika kita lihat gambarnya akan berlaku bahwa jarak dari L1 ke L2 itu akan lebih dari R1 ditambah R2 karena masih selisih ini ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bersinggungan di luar. Bentuknya seperti ini. Dari gambarnya itu kita bisa lihat bahwa jarak dari L1 ke L2 itu akan sama dengan R1 ditambah R2. Selanjutnya lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain. Nanti ada beberapa kemungkinan ini. Yang pertama adalah jika bentuknya seperti ini. Jadi lingkaran yang kecil itu melalui titik pusat lingkaran dan menyinggung. Kalau dilihat ini gambarnya, berarti nanti akan berlaku bahwa jarak dari L1 ke L2 ini, maka akan sama dengan R1 dikurangi R2. Kenapa? Karena jari-jari yang kecil ini, itu adalah kalau dikalikan 2 akan sama dengan jari-jari yang panjang. Kemudian selanjutnya ini. Jika bentuknya seperti ini, maka nanti akan berlaku bahwa jarak dari L1 ke L2 itu ketika kita bandingkan dengan R1 min R2, berarti R1 dikurangi R2 jadinya adalah ini, dikurangi ini. Artinya apa? L1, L2 ditambah yang kecil ini. Jadi jarak L1 ke L2 itu kurang dari R1 dikurangi R2. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, jadi nanti pusatnya itu sama antara L1 dan L2, maka jaraknya adalah 0. Yang keempat, berpotongan. Ada dua buah lingkaran yang berpotongan. Ya, jadi nanti ketika kita perhatikan dari gambar itu maka akan berlaku bahwa R1 dikurangi R2, jadi ini R1 dikurangi dengan R2, itu ketika kita bandingkan dengan L1, L2, itu masih panjang L1, L2. Kenapa? Coba kita lihat ini L1, L2. Ini dengan R1 saja kan masih panjang L1, L2, apalagi masih dikurangi R2, maka akan lebih panjang L1 ke L2. Bagaimana ketika kita bandingkan dengan R1 ditambah R2? Kita perhatikan ini R1, R2-nya itu masih kita tambahkan panjangnya segini atau panjangnya segini. Nah, di situ itu mesti akan lebih panjang R1 ditambah R2 ketika kita bandingkan dengan panjang L1 ke L2. Selanjutnya mengenai tali busur sekutu. Ketika kita perhatikan gambar berikut, ini ada lingkaran yang besar, ini ada lingkaran yang kecil, mirip dengan yang tadi, tapi di sini ada titik P dan titik Q. Hubungannya apa di sini? Titik P dan titik Q itu ketika kita buat garis itu melewati dua titik pusat lingkaran. Maka garis AB adalah tali busur sekutu lingkaran L1 dan L2. Akan tegak lurus dengan AB, garis AB ini. Nih. Kemudian jika ada L1 misalkan persamaannya adalah ini, L2 adalah persamaannya ini, maka nanti persamaan tali busur sekutu AB itu berarti nanti adalah L1 dikurangi L2. Kenapa? Karena nanti L1 akan sama dengan L2. Jadi ini kita kurangi saja. Kemudian persamaan lingkaran yang melalui titik A dan B dapat dinyatakan sebagai berkas lingkaran yang melalui A dan B. Jadi nanti L3
adalah L1 ditambah suatu bilangan kalikan L2 sama dengan 0. Misalkan ini saya ganti dengan L2 ini L1 boleh? Boleh. Atau bisa juga dengan L3-nya nanti itu adalah L1 ditambah suatu bilangan, kemudian kita kalikan dengan tali busur sekutunya, ini tadi. Apakah ini bisa saya ganti dengan L2? Boleh. Bagaimana nanti? Apakah nilai P-nya berbeda? Iya, beda. Tapi nanti hasilnya tetap sama. Jadi boleh pakai rumus yang atas, boleh pakai rumus yang bawah. Contoh, diketahui L1 ini, L2 itu. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 serta melalui titik asalnya 0,0. Nah, kalau misalkan kita cari L1 min L2, apa tadi namanya? Tali busur sekutu. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian L3 tadi adalah L1 plus P kali L1 min L2. Ini dibalik juga boleh. L2 kurangi L1 juga boleh. Nanti perbedaan cuma pada masalah P tapi hasil akhir nanti sama. Dah, ini L1-nya ini, kemudian kita tambahkan dengan P kalikan ini L1 min L2 sama dengan 0. Melalui 0,0 berarti kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Maka ini yang ada X-nya 0, yang ada Y-nya juga 0. Jadi nanti akan memenuhi ini. Kita pindah ruas, hasilnya adalah ini. Ketika kita masukkan ini ke sini nanti, berarti nanti ini kita supaya tidak ada pecahannya kita tinggal kalikan 7 semuanya. Ini berarti 7, 7, 14, kemudian 42. Ini berarti 26 kali 7, dikurangi ini dikalikan biasa, 26 kali 7. Nah, kalau kita perhatikan ini ada min 26 kali 7, ini ada 26 kali 7. Berarti nanti ini habis. Hasilnya adalah ini. Dah. Alhamdulillah, selamat belajar, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.